Sejarah Perumusan Pancasila yang terkait hubungan sejarah perjuangan bangsa. Video ini merupakan tugas pemenuhan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Suheri Esos MSI. Ada banyak pengorbanan dan perjuangan di balik Pancasila. Lantas, bagaimana sejarah Pancasila dari masa ke masa? Yuk dengarkan penjelasan berikut ini. Masa Kejayaan Nasional abad 7-16. Masa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan abad 7-16. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7, merupakan kerajaan maritim yang pada masa kejayaannya menguasai jalur perdagangan Selat Sunda dan Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha, sehingga banyak guru tamu dari India, seperti Dharma Kitri serta banyaknya pelajar dari luar Sriwijaya yang belajar agama Buddha dalam bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan ke India. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya tercermin pada nilai sila pertama, terwujudnya umat beragama. Nilai sila kedua, sebagai kerajaan Buddha yang tidak menganut sistem kasta. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim yang hampir menyatukan seluruh kepulauan Nusantara. Nilai sila keempat, terdapat sistem kedatuan, sehingga untuk memutuskan sesuatu hal melalui musyawarah. Nilai sila kelima, dengan adanya cita-cita kerajaan, tercermin dalam perkataan Marfu'at Tanwa Sriwijaya Sahid Hayatra Suhiksa, yang artinya cita-cita Sriwijaya menjadi negara yang adil dan makmur. Masa Kerajaan Majapahit di Jawa Timur abad 12-16. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-12 pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Berdasarkan Kidung Harsa Wijaya, Kidung Panji Wijayakarma, Kitab Pararaton, dan Berita Cina. Pada masa jayanya, yakni pada masa Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mempunyai armada perang yang tangguh sehingga melakukan ekspansi penyerangan. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan maritim karena mempunyai wilayah kekuasaan hampir semua wilayah kepulauan Nusantara. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit tercermin. Nilai sila pertama, terbukti memeluk agama Hindu dan Buddha secara berdampingan namun tetap damai. Nilai sila kedua, diterapkannya konsepsi Pancasila Karma yang dimana tidak boleh melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk akibat minuman keras yang mencerminkan memanusiakan manusia. Nilai sila ketiga, adanya Sumpah Palapa Pati Gajah Mada yang bercita-cita menyatukan Nusantara. Nilai sila keempat, terdapat semacam penasihat dalam tata pemerintah Majapahit yang menunjukkan nilai musyawarah. Nilai sila kelima, dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk ini melakukan perjalanan keliling ke daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Unsur nilai Pancasila. 1. Prasasti Telaga Batu. Berisi tentang peringatan atau ancaman siapa saja yang tidak patuh pada perintah raja. 2. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini berisi tentang ekspansi raja dan Hayam Kedua. Prasasti Karang Berahi. Prasasti Karang Berahi ini berisi tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Yang keempat, Prasasti Talang Tul. Prasasti Talang Tul berisikan pembangunan suatu taman oleh salah satu Raja Sriwijaya. Prasasti Pertakapur ini berisi tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan Hayam dan sebagai bukti dikuasainya wilayah tersebut oleh Sriwijaya. Dalam buku Negara Kertagama, buku Negara Kertagama ini berisikan zaman keemasan Majapahit ketika masa Raja Hayam Wuruk, dan di sini juga menjelaskan wilayah-wilayah kerajaan Majapahit. Sukasuma, karya sastra yang menceritakan kerukunan hidup beragama di Majapahit, dan juga terdapat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dan Mamang Rawa yang kemudian dipakai sebagai semboyan NKRI. Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajah. Penjajahan Barat dan perlawanan fisik bangsa Indonesia abad 17-20. Abad ke-17 dan 18, perlawanan terhadap penjajah ini digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, dan para pahlawan lainnya. Pada permulaan abad ke-19, penjajah Belanda mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk VOC berganti dengan badan pemerintah resmi, yaitu Pemerintah Hindia Belanda. Dalam usaha memperkuat kolonialismenya, Belanda menghadapi perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Timura, Imam Bonjol, Pangeran Antasari, I Gusti Ketujelatik, Tengku Umar, Cut Nyak-Dien, dan Sisi Ngamangaraja. Pada hakikatnya, perlawanan terhadap Belanda itu terjadi hampir di setiap daerah Indonesia. Akan tetapi, perlawanan-perlawanan secara fisik terjadi secara sendiri-sendiri di setiap daerah. Tidak hanya persatuan secara koordinasi dalam melakukan perlawanan sehingga tidak berhasilnya bangsa Indonesia mengusir kolonialis. Sebaliknya, semakin memperkukuh kedudukan penjajah. Hal ini membuktikan betapa pentingnya rasa persatuan nasionalisme dalam menghadapi penjajah.
Kebangkitan Nasional atau Kesadaran Bangsa Indonesia. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Indonesia ketika bangsa Indonesia mulai mengembangkan rasa kesadaran kebangsaan sebagai orang Indonesia. Periode ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yang itu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Latar belakang berdirinya Budi Utomo, adanya gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang kemudian diperluas oleh para mahasiswa Stopia. Berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo ini adalah organisasi modern Indonesia yang pertama yang diketuai oleh Sutomo, dan tujuannya inilah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada tahun 1908 terbentuk Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda. Pada tahun 1915 pada tanggal 7 Maret, Trikolo Darmo Jongjapa berdiri. Pada tahun 1926 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei, Kongres Pemuda I dilaksanakan. Kongres ini melahirkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1928, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober, Kongres Pemuda II digelar. Dihadiri Jong Japa, Jong Bata, Jong Ambon, Jong Ciledes, dan banyak organisasi pemuda lain. Muhammad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, sehingga daerah-daerah sekutu termasuk Indonesia diduduki oleh Jepang. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia berhasil ditaklukkan oleh Jepang. Belanda secara resmi menyerah pada tanggal 8 Maret 1942, sehingga babak baru penjajahan Jepang dimulai. Bentuk-bentuk penjajahan Jepang. Yang pertama adalah Romusa. Yang kedua, perekrutan paksa pemuda dalam organisasi semi militer. Ketiga, perbudakan wanita untuk kebutuhan seks tentara Jepang. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyawinata. Sidang pertama BPUPKI. Pada sidang ini membahas Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya. Ketiga tokoh tersebut yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Disahkan ketiga tokoh tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan lebih kecil. Panitia tersebut bernama Panitia 9. Hasil kerja Panitia 9 dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang kedua, BPUPKI. Ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan dilaksanakan di Gedung Pancasila. Pada sidang ini membahas wilayah negara, rancangan undang-undang dasar, kewarganegaraan. PKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno. PPKI ini terdiri dari 21 anggota. Hasil sidang PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua pembentukan Komite Nasional, dan yang ketiga memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hasil sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama ini pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi. Yang kedua membentuk Komite Nasional, dan yang ketiga menetapkan 12 departemen serta menteri. Hasil sidang PPKI yang ketiga, tanggal 20 Agustus 1945, yang pertama pembentukan Komite Nasional Pusat, yang kedua pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Nasional. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang menyerah kalah pada sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada pasukan sekutu setelah 2 kota industri di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Dengan menyerahnya Jepang, maka Perang Dunia Kedua pun berakhir. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan tanggal istimewa bagi rakyat Indonesia karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia ini mulai berdiri. Republik Indonesia ini mulai dikumandangkan kemerdekaannya oleh sang proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusannya dimulai sidang BPUPKI yang kedua setelah perumusan dasar negara dan kemudian dilanjutkan oleh PPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta yang digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar.
kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Masa Republik Indonesia pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Ketidakcocokan jenis demokrasi ini mengakibatkan dominasi partai politik dalam kehidupan sosial politik. Akhirnya, melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi, kesukuan, dan agama yang dapat mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini ditandai dengan lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Gagasan ini diajukan oleh Ketua PNI Suwirjo dan Ahana Nasution. Di antaranya, 1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang kedua, pembubaran Badan Konstitusi. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila merupakan nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Prinsip demokrasi Pancasila ini terbagi menjadi 6. 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 4. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. 5. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 6. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pada perjalanannya hingga sekarang terdapat dua era, yaitu era Orde Baru dan era Orde Reformasi. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rela berkorban. Perumusan Pancasila membutuhkan banyak pengorbanan, baik waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Tetapi demi kepentingan bangsa dan negara, pengorbanan menjadi bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara.